sesuatu yang sudah diprogres, Betul. ya kan, tetapi begitu dikerjakan itu nggak selesai, ya kan. Artinya kita harus benar-benar emang terjun ya, kita tangani karena ini awal ya. Awalnya itu adalah penggerak ekonomi itu harus tahan, ya kan. Nah, sebelum ada dapur umum ini emang ada anggaran uang di stunting, pemenuhan gizi. Dapur umumnya milik MBG langsung. Artinya itu penugasan dari negara langsung dibawa koordinasi. MBG itu ada dua. MBG yang emang itu kedinasan bahwa itu emang programnya dari BGN, Badan Gizi Nasional. Nah, yang kedua itu adalah jalur mandiri. Mandiri itu siapapun yang memang secara prosedural memenuhi syarat, ya kan, itu bisa mengajukan menjadi MBG mandiri. Selamat malam Sobat UMKM dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya Mas Amin dan ditemani dengan Mas Muzamil atau nama kerennya Mas Emil. Hari ini kami kedatangan tamu spesial. Dia adalah salah satu personil yang babat alas di organisasi HMP. Jadi mulai dari tahun pertama beliau ikut menggagas kaitannya dengan organisasi ini, sudah malang melintang kaitannya dengan pergerakan beliau ini, dan saat ini beliau juga aktif menjadi supplier di program pemerintah yaitu MBG, yang hari ini kita akan telusuri sedikit ya sebagaimana caranya beliau ini bisa sampai dengan aktif di program pemerintah tersebut. Selamat malam Pak Sultan. Selamat malam. Malam Pak. Selamat malam. Makasih loh Pak ya. Sama-sama Pak. Sehat Pak Sultan. Sehat. Seger buger. Ya, ini penting. Sepertinya barusan potong rambut maksudnya. Barusan potong rambut. Iya. Emang kayaknya harus disiap dan emang sesuatu yang spesial ini kan harus disiap. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Iya. Pak Sultan, mohon maaf hari ini kami sita waktunya. Siap. Mungkin kami sudah menyiapkan beberapa segmen, ada kurang lebih 15 segmen. Siap. Dan satu segmen berisikan 120 pertanyaan Pak Sultan. Jadi siap untuk tidak pulang ya Pak Sultan. Ya, kayaknya ini masih 21 29 aman. Ya kan. Untuk HMP rada semuanya bukan. Karena ada sesuatu yang dikatakan bahwa sesuatu yang kita nikmati tidak terasa. Woi. Pak Sultan ini baru aja kita mulai, jadi dagingnya dikeluarkan nanti. Siap. Oke. Pak Sultan, alhamdulillah saya sangat berterima kasih dengan bisa menyempatkan hadir pada malam hari ini, karena memang datangnya hadirnya dengan ini saya rasa cukup akan menjadikan edukasi di teman-teman para UMKM, apalagi kaitannya dengan poin menjadi supplier di program MBG. Siap. Nah, untuk opening Pak Sultan mungkin bisa bercerita sedikit terkait bagaimana sih Pak awalnya Bapak ini kemudian terjun menjadi supplier di program pemerintah MBG. Apakah memang ranah bisnisnya di sana atau yang seperti apa? Mungkin Pak Sultan bisa menjelaskan sedikit. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jadi intinya sebenarnya sesuatu yang memang kita kerjakan dan barusan kita juga selesai suplai tadi kan, kita juga sudah minta diingatkan kan gitu ya, karena kegiatan kami juga tiba-tiba insidental ya. Insidental itu artinya sesuatu yang sudah diprogres, ya kan, tetapi begitu dikerjakan itu nggak selesai, ya kan. Artinya kita harus benar-benar emang terjun ya, kita tangani karena ini awal karena di Kota Malang ya kan, untuk MBG itu kan masih bisa dihitung jari. Ya, masih dihitung jari. Titiknya ya Pak ya? Ya, artinya di pelaksanaannya. Karena kalau emang itu sudah viral dan emang ini mungkin di video Bapak ada yang Malang. Tapi saya yakin di video Bapak MBG tidak ada yang tulisannya Malang. Kan sudah pernah ada dokumentasi MBG gitu ya. Iya. Di mana ada video. Siap Bapak. Ya kan. Nah, izin Pak Sultan tidak merokok. Siap ya Pak. Siap. Nah, jadi MBG untuk yang di Kota Malang itu masih bisa dihitung jari ya, yang memang sudah aktif.
Kalau emang kita lihat datanya itu yang memang sudah mungkin Bapak melewati tempat daerah, contohlah kita Kota Malang ini kan 5 kecamatan. Ya, jadi teritorial Kota Malang kan dibagi di 5 kecamatan. Dan MBG itu kan ada minimal, ya kan itu ada di 1 kecamatan yang harus beroperasi. Betul. Karena di situ mewakili ya kan tempat-tempat yang memang sudah diprogreskan ya kan pemenuhan gizi yang gitu ya. Seperti itu. Untuk kabupaten ya kan itu ada 33 teritorial kecamatan. Betul. Gitu ya. Dan kebetulan setahu saya yang duluan itu adalah kabupaten dan itu dapur umumnya milik MBG langsung. Artinya itu penugasan dari negara langsung di bawah koordinasi Kodim. Ya, jadi seperti itu ya kan karena itu berarti yang dilakukan oleh rekan-rekan yang kedinasan. Iya, karena kan gini Mas Anin ya, MBG ini kan menarik ya Mas. Menariknya karena ketika saya lihat itu rekan-rekan UMKM itu banyak sebenarnya yang terjun di rekan-rekan HMP ya lebih tepatnya itu banyak yang memang terjun di MBG tadi. Salah satunya ketua di HMP di Madiun ya. Beliau itu malah ada dua paket diambil sekaligus untuk menyuplai kebutuhan MBG tadi. Nah, masukan sendiri ini sebenarnya suplainya di area tutorial Malang saja atau sampai keluar Malang? Kebetulan yang memang yang kita sudah berjalan ya kan minggu ini itu adalah punya MBG mandiri. Jadi jalur mandiri yang memang seperti yang saya sampaikan tadi yang di Kabupaten Malang itu adalah kedinasan. Jadi itu emang jadi kita harus pahami dulu ya bahwa MBG itu ada dua. MBG yang memang itu kedinasan bahwa itu emang programnya dari BGN Badan Gizi Nasional. Betul. Ya kan itu yang memang memiliki sendiri langsung dikomando oleh BGN. Nah pelaksananya itu adalah kedinasan di komando wilayah, nah, di bawah Kodim, gitu ya. Nah, jadi seperti itu makanya yang kelihatan namanya awal ya untuk contohan itu kan memang yang sudah satu konosi itu. Nah yang kedua itu adalah jalur mandiri. Mandiri itu siapapun yang memang secara prosedural memenuhi syarat ya kan itu bisa mengajukan menjadi MBG mandiri kan gitu ya. Nah, kebetulan yang kita laksanakan ini adalah jalur mandiri, tetapi ya kan mandiri itu adalah terkoneksi dengan aturannya sebuah pembentukan yayasan. Yayasan. Jadi di pelaksanaannya aturan MBG itu ada di yayasan. Gitu loh. Jadi dari yayasan itu dan kebetulan yang memang kita bermitra ini adalah kedinasan juga. Mandiri dan kedinasan yaitu punyanya ITSK ya kan atau mungkin kalau di Sanggar Kota Malang mungkin tahunya adalah RST Supraun. Nah, kalau kita ngomong RST Supraun mungkin akan tahu kan paham. Tetapi kalau kita sebut dengan ITSK orang tidak akan tahu. ITSK itu adalah Institut Teknologi Sains dan Kesehatan. Iya. Nah, itu angkatan darat ya Pak. Artinya itu punya yayasan angkatan darat yang di luar kedinasan dia ngambilnya jalur mandiri. Ya kan dapurnya gitu, seperti itu. Artinya kalau untuk jalur mandiri tadi kan memang harus membuat yayasan ya masukan ya. Aturannya MBG semua dikelola yayasan. Dikelola yayasan ya. Nah, jadi kalau misalnya nih Mas ada salah satu mungkin nanti rekan-rekan yang mau mendaftar juga atau istilahnya berjoin juga ya secara mandiri itu nanti bisa nggak maksudnya didampingi lah atau istilahnya dikasih masukan atau seperti apa gitu. Karena kan melihat responnya kan luar biasa sih Mas ya. Saya di traffic diskusi di grup itu kan rekan-rekan tuh banyak sebenarnya yang pengen di MBG cuman ternyata dia keterbatasan literasi untuk pengetahuan terkait gimana sih sebenarnya cara bermitranya tadi kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita ngikutin sesuatu yang memang kita tahu bahwa program ini dari presiden juga yang baru kan Pak Prabowo. Nah, jadi ini presiden yang baru, programnya baru kan gitu ya. Nah, dan kebetulan kita tahu sesuatu yang memang itu ditangani pemerintah itu di masyarakat umum masih ada trauma. Jalan apa? Tidak kan gitu ya. Jadi intinya orang-orang di satu sisi itu mengharapkan bahwa ada kegiatan yang menjadi penggerak ekonomi. Ini sisi masyarakatnya, ya kan. Nah, karena kita ada di HMP kan kita pelaku usahanya, kita ngikut, ya kan. Nah, tapi sisi negara itu ada misi yang di situ, ya kan dasarnya adalah
ya kan, di mana itu kita itu disebut namanya stunting, ya kan. Artinya kalau kita itu berjejer dengan warga negara lain atau memang dari sama Jawa sama luar Jawa gitu ya. Mohon maaf mungkin Indonesia Timur lah, kita kan banyak yang kuliah. Itu kan dilihat dengan visi kita. Maksudnya mungkin yang dimaksudkan itu salah satu dari program ini muncul adalah untuk mengatasi stunting yang terjadi pada awalnya itu adalah penggerak ekonomi itu harus paham. Nah, ekonomi yang bergerak ya kan untuk pemenuhan itu kan dilibatkan semua masyarakat, tapi misi negaranya dapat. Oh gitu. Iya kan gitu ya. Karena di stunting itu sebelum ada dapur umum ini emang ada anggaran uang di stunting, pemenuhan gizi. Ya kan. Nah, sehingga ya kan artinya kecerdasan yang memang dimiliki oleh balita ya kan angka hidupnya itu meningkat. Sebenarnya di situ. Jadilah program yang disebut dengan badan baru namanya BGN, Badan Gizi Nasional. Jadi seperti itu. Ini terkait yang memang sudah ada ini, ya kan, itu open, semua mau masuk di BGN. Pelaksana itu boleh, ya karena kan semua digital. Jadi tinggal akses saja di BGN, ya kan, masuk di website BGN dan semua persyaratan di situ dan itu diajukan, ya kan. Jadi seperti itu. Cuma, ya kan, karena ini posisinya ya kan kita paham bahwa global itu ekonomi tidak baik-baik saja, nah, sehingga muncullah ya kan namanya pemangkasan anggaran, gitu ya, nah, atau di bahasa teman-teman oposisi kan gitu ya, bahwa pelaksanaan ini diragukan. Diragukan. Nah, ini kaitannya dengan tadi Pak Sultan juga sempat bilang negara juga sanksi ragu apakah program ini bisa berjalan. Apa sih Mas yang mendasari negara kenapa kok bisa sampai ragu sanksi bahwasanya program ini sangat luar biasa Mas ini, betul. Karena ini memperbaiki salah satu menggerakkan perekonomian kalangan bawah, mengatasi stunting itu tadi. Kenapa kok timbul narasi seperti itu Pak Sultan? Jadi kita melihat pada posisi yang memang kita feedback ya, karena ini presiden kita baru, kita bisa melihat ke belakang sedikit ya, artinya di dua episode ini kan kita ada presiden yang memang kemarin, ya kan. Dari dua episode ini kan kita bisa melihat, ini kan sudah ganti. 10 tahun ke belakang ini ada presidennya itu, terus kondisi kita seperti apa? Kalau Anda posisi sebagai pengusaha seperti ini kan gitu ya, berarti kan tidak berubah. Ya kan? Di pengusahanya, di masyarakat pun juga tidak berubah, diukur dari tingkat kemampuan daya beli sekarang kan gitu ya. Nah, jadi ekonomi tidak bergerak kan gitu ya. Berarti apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan bicaranya bahwa APBN 3.000 triliun itu tidak ada konkretnya, mohon maaf. Ya. Oh iya. Gitu ya. Agak tajam ya di sini. Kita bicaranya nggak usah membesar ya. Karena kembali ke kita. Ini presiden dua kemarin kitanya apa gitu ya. Secara diukuran usaha mungkin karena kita kan kita bicara sekarang kan ketemunya kan kita di himpunan mitra pengusaha. Nah, ini juga ada catatan juga ya. Yang memang kalau kita sudah memakai atribut organisasi profesional kita ini dan itu jadi kebanggaan, itu mesti pertanyaannya orang melihat kita hijau-hijau itu apa sih HMP? Bukan kolak ya, jadi apa sih HMP kan gitu ya. Jadi kita hanya menceritakan konteks yang kembali ke beliaunya yang nanya. Asosiasi Pengusaha Putra Daerah. Ya. Saya tambahin yang terkait itu tadi Mas. Siap. Ya. Untuk dari jenengan pribadi, jenengan kan bisa dikatakan ya itu tadi dapat alas ya Pak di HMP sendiri. Siap. Karena insya Allah dimulai di tahun kedua atau tahun pertama ya Pak di HMP sendiri. Motivasi jenengan sehingga mau aktif sejak mulai tahun berdirinya HMP sampai dengan saat ini. Karena yang saya lihat Pak, saya ikut grup nasional. Ya, siap. Di HMP ini tadi dan jenengan yang paling aktif sementara. Siap. Nah, apa yang jadi gini,
Kita flashback ke belakang ya. Ceritanya itu kita mendirikan sebuah perusahaan. Jadi perusahaan kita namanya MHD, Mahat Diamond Joyo. Artinya perusahaan ini kita bentuk karena itu adalah aktivitas sebuah religius ya, kan itu pondok pesantren. Oh, pondok pesantren ya. Karena pondok pesantren ini tempat beliau-beliaunya yang memang tidak diundang tapi datang sendiri. Betul. Ya, karena itu nggak diundang ya kan, karena gitu. Karena yang datang itu ada pejabat, bahkan calon presiden, gitu ya, yang datang ke pondok pesantren, ya kan. Nah, dari situlah apa yang terjadi ini tadi, kita melihat ya kan, bahwa beliaunya kalau ditampilan di sisi memang negara dan beliau sopan ke pondok, itu sangat berbeda. Kalau ke pondok mereka minta petunjuk. Iya. Ya kan? Jadi pejabat ini minta petunjuk ke pondok, ya kan? Tapi kalau yang memang kita lihat di posisi birokrasi yang mereka sudah duduk di DPR, di kementerian, lembaga tinggi negara, ya kan? Mereka ini pada posisi yang bicaranya itu mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Semua bicaranya kesejahteraan rakyat. Dan konteks yang kita perlu tanda bawahi dan semua orang harus paham, 3.000 triliun itu banyak. Banyak sekali ya, angka disebut 3.000 triliun ya kan? Banyak banget ya. Banyak banget itu. Banyak banget ya kan? Nah, sehingga pada pelaksanaannya ya kan, yang kepada yang kita temui teman-teman pengusaha itu ya kan, konkretnya apa kayak gitu ya. Nah, karena artinya atas sorry Mas, saya potong sebentar ya. Siap. Artinya kan ditanyakan Mas Hanin itu apa sih sebenarnya semangat atau spiritnya Mas Sulkan hingga akhirnya di tengah-tengah kesibukan Mas Sulkan masih tetap sangat proaktif. Iya, karena tadi itu begitu saya ketemu MHD, tadi saya menemukan beliaunya itu ada jaket HMP. Oh, awalnya di situ. Awalnya di situ, di pondok. Jadi jaket HMP itu ternyata di pondok. Dan orang-orang tadi itu datang untuk minta petunjuk. Nah, sedangkan saya pikir pada HMP ini adalah petunjuk. Oh gitu ya. Iya, karena begitu saya pakai, gitu ya. Ya kan, artinya kan nyaman. Nyaman ya. Nah, Nyaman itu luas kan. Salah satunya. salah satunya adalah kita tidak perlu mengenalkan diri sudah terkenal. Anda pengusaha pakai jaket HMP, ya kan? Kalau nggak terkenal, ya kan? Ya mungkin belum ngopi dengan kita. Itu pertama, terkenal dulu, ya kan? Kan terkenal itu banyak ya, di apa-apanya yang gitu ya. Tadi itu, kedua, ya kan sudah kena kepada konteks pada asosiasi pengusaha putra daerah. Yang kita anggap adalah pengusaha putra daerah. Yang dimana ya kan konsepnya hari ini adalah yang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Sehingga kita mengacu pada kenapa kita semangat, karena sekolahnya tadi 3.000 triliunnya itu dulu dari bawah sekarang kita, ya kan sekolahnya. Ya, nah itulah kenapa tadi pertanyaannya, ya kan dan kapan, ya kan itu saat kita mengenal HMP itu ada di pondok pesantren, gitu ya. Dan sampai dengan saat ini dengan tidak berhenti untuk selalu menggaungkan kayak. Ya karena kita pakai nyaman, Pakainya. dan mesti orang bertanya, ya kan, itu loh. Nah, sehingga kita jawab dari tadi sinergi pengusaha putra daerah. ya kan. Atas dasar kenyamanan itulah yang menyebabkan kita itu enjoy ya Mas. Karena kita nggak perlu nyari pekerjaannya hari kita. Seperti itu. Ya kan. Nah, jadi intinya kalau kita sudah bicaranya ya kan pengusaha putra daerah, itu ada sesuatu sendiri yang kita kan tapi begini, sudah ada waktu, ya kan, gitu loh, untuk bicara sinergi, ya kan. Siap. Jadi di situ dan itu dimulainya seingat saya itu menjadi anugerah. Di mana tahun itu saya ingat itu di bulan Mei ada kegiatan HMP di salah satu hotel. Ya kan. Jadi itu menjadi viral ya. Artinya kalau begitu itu kita kasihkan ke orang, ya kan. Itu sudah terwakilkan semuanya kan gitu ya. Karena di situ ada ya kan. Karena di negara nggak sampai itu, ya kan sinergi, ya kan bicaranya itu sampai dusun dan desa.
apa sekarang gitu. Itu bukan di HMP. Ada di AHS. Sampai dengan akar rumput ya Pak. Akar rumput. Nah, kementerian itu punya anggaran triliun, Bapak. Nah, Gitu ya. Iya. Itu bicaranya, ya kan. Tadi kita sebutkan birokrasi itu kan ada presiden dibantu menteri, Betul. ya kan. Yang kita buka tinggal kementerian ini nanti muncul itu anggarannya triliun, gitu ya, gitu loh. Terus muncul lagi kepada bupati wali kota, ya kan. Itu juga masih triliun, ya, masih triliun, masih lebih. Makanya kadang kita ketemu teman-teman yang Gubernur jadi nomor tapi. siap, ya kan. Jadi konteksnya di situ, Bapak. Jadi kalau sudah HMP, ya kan. Makanya kadang bicaranya ini sedikit ya. Pak, kenapa sih ada kata dum gitu ya? Ini menarik teman-teman. Gitu ya. Maksudkan ini seorang yang mungkin gini kita analogikan ya. Maksudkan ini adalah seorang orang yang memang sangat mencintai organisasi, mencintai organisasi dan dia seringkali apa namanya ya mengilhami. Istilahnya teman-teman itu gimana cara untuk seperti masukan kayak gitu aktif karena jarang-jarang loh Mas, karena jarang-jarang loh ada organisasi yang memang organisasi itu menjadi salah satu anggota yang militan. Nah, siap. ini jadi PR sih sebenarnya yang baru-baru masuk karena nggak pede nih sama apa sih HMP kayak gitu. Okay. Sementara HMP gaungannya luar biasa seperti itu ya masukan ya. Nah, DUM itu, banyak orang yang bertanya-tanya emang DUM itu apa sih sebenarnya? DUM itu sebenarnya gini, setiap pribadi itu kalau ada sesuatu yang membuat dia senang, itu kan euforia ya. Euforia. Artinya kalau pemain sepak bola ngegol itu kan punya masing-masing gitu ya. Dan kalau kita itu artinya ya kan. Jadi harus kita punya ciri khas yang memang DUM itu artinya apa? Karena rekening kita terisi, Bapak. Oh gitu. Berarti setiap kali DUM wajib rekeningnya terisi. Nah ini catatan ya yang penting ya. Jadi kalau saya ketemu orang, ya kan, Bapak ya dari perusahaan apa? Kita sebutlah perusahaan kita, kan gitu ya. Nah terus kedua mesti tanyanya kegiatannya apa, kan gitu ya. Nah, ini nomor rekening saya. Jadi kalau orang tanya usaha kebingungan, gimana caranya ngisi rekening aja? Oh bener ya? Ukurannya isi rekening. Isinya mesti gitu aja. Iya. Ya. Nah yang kedua yang selalu ditanyakan teman-teman sehingga ya kan kita kadang disebut dengan bukan nama kita, ya kan. Gimana kabarnya Pak Tajam? Ya kan. Julukannya DUM sama Tajam. Ada senyap juga. Ada senyap. Nanti yang senyap bahas terakhir ya. Siap. Nah, jadi kan tadi sudah cerita ya. Kapan HMP itu di kita, ya kan. Terus kenapa menjadi militan? Itu tadi. HMP ini datang ke pondok pesantren. Ya, saya temunya di situ HMP. Sedangkan kita tahu dari teman-teman mungkin akan melihat pada kalau sudah datang kementerian ya kan lembaga kan ya kan itu loh dengan wakil presidennya gitu ya itu pak gitu loh padahal mereka nggak tahu ya kan belinya ini semua satu paket menghadap di pondok pesantren dan minta petunjuk yang orang-orang sehingga kalau kita sudah di situ kita datang ke mereka kita ya sudah sejajar itu yang harus dipahami teman-teman yang memakai jaket HMP. Cuma mau izin jika ada bupati wali kota, ya mesti tinggal ya kan minta petunjuk pasukan, bukan beliaunya yang ini. Jadi beliaunya yang minta petunjuk ke kita. Sorry maksudnya terkait Tajam tadi kan saya tanya Tajam itu sebenarnya nah ini lagi ya kan. Jadi posisi kami disebut Tajam itu adalah sesuatu yang memang kalau kita ucapkan itu berbarengan dengan tindakannya. Ucapan berbarengan dengan tindakan. Jadi kalau kita banyak bicara tapi tindakannya nggak ada, itu yang membedakan antara tajam dan bukan tajam. Artinya tajam itu adalah ucapan sama tindakan itu sesuai. Harus dikerjakan, bukan hanya sesuai. Ada yang bicara, ya kan, tapi rekeningnya nggak ngisi, Bapak. Jadi pertanyaannya kenal Pak Sukan, ya kan, kecepatan untuk rekening ngisi itu namanya tajam. Makanya di HP saya selalu ada tanggal. Tanggalnya ketemu saya simpan itu mesti ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Oh maksudnya di memo setiap sampai? Iya, supaya saya ketemu ya kan. Oh ya, izin ya kan saya direktur PT Cahaya. Oke saya simpan langsung. Dan saat itu mesti
nama beliaunya, nama PT-nya dan ada tanggal. Ya, karena di situ dari kita itu bicara tadi menanyakan tadi nama perusahaan saya, aktivitas saya apa, ya kan? Saya jawab tadi. Nah, aktivitas saya itu ini nomor rekening saya. Karena itu mewakili tadi Pak, mewakili yang dikatakan bahwa kalau dengan Pak Tajam ini kita kegiatannya banyak sekali, ya kan? Apa sebenarnya ya kan yang difokuskan kan gitu ya kan? Ya gimana rekeningnya terisi Pak? Fokusnya gimana rekening terisi? Dan pertanyaan balik kepada pribadi yang kita kenal. Kalau di tengah-tengah kesibukan dengan Pak Sulkan, Pak Tajam, untuk membagi waktu, Pak, ini kaitannya dengan manajemen. Manajemen pribadi, membagi waktu kesibukan di organisasi maupun di aktivitas sehari-harinya jenengan. Karena saya lihat di organisasi itu sangat aktif banget ya, sangat aktif pagi, siang, sore, selalu ada Pak Tajam di sini. Bahkan saya jam 6 itu sudah di WA sama beliau. 6 pagi, jam 6 pagi Pak. Jadi gini, itu gimana terkait tadi soal waktu ya. Jadi tadi untuk yang ini sudah terjawab ya, kapan kita DHM organisasi, berapa militan ya gitu ya. Jadi itu acara di hotel. Betul. Hotel itu, terus kedua historisnya kenapa? Karena kami masuk ke pondok, gitu ya. Nah ini terkait dengan bagi waktu. Manajemen waktu. Ya, jadi kita ini terlahir dari keluarga yang emang punya disiplin. Ya, disiplin. Ya, disiplin. Kenapa punya disiplin? Karena kita hidup di lingkungannya daerah militer, ya kan. Jadi kita hidup itu, ya kan, di orang tua yang dulunya, ya kan, lingkungannya adalah lingkungan namanya KKO. Apa itu Mas KKO? KKO itu sekarang marinir, Bro. Dulu itu namanya KKO, ya kan. Nah dari situ sehingga kita mulai bangun, ya kan, itu harus pagi, kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga kita berpikirnya bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Adilnya dari mana? Karena saya 24 jam, Bapak 24 jam, Pak Imam 24, semua orang 24 jam. Betul. Secara pembagian waktunya ya, orang Israel 24 jam juga. Sama kok. Sama. Ya. Itu melihatnya Tuhan itu adil. Lah pertanyaannya tadi, ya kan, ada sebuah ayat yang akan ditanya waktu itu dihabiskan untuk apa. Kalau kita sudah mengatakan waktu itu untuk apa, nah mulailah kita bisa menghitung 24 jam kita itu untuk apa. Ya kan, nah, katanya kan tidur harus 8 jam untuk sehat. Iya. Katanya kan gitu ya. Itu biarin nggak Mas Sulkan? Gimana? Tidur 8 jam, kemudian prakteknya Mas Sulkan sehari-hari. Prakteknya sehari-hari seperti apa? Semua yang memang dikatakan kita dapat dari sekolah dan pengetahuan kita lakukan, Pak. Tetapi alam bawah sadar itu akan mengontrol diri Anda. Kenapa? Ya kan? Karena HP kita, ya kan, itu selalu berbunyi koordinasi. Disitulah akhirnya kita harus membagi waktu yang kelihatannya Bapak lihat itu adalah, ya kan, wah sampai jam segini kayaknya nggak ini ya. Tapi karena kita alam bawah sadar, Pak. Sehingga pertanyaannya tadi Bapak 8 jam kita tidur kan gitu ya. Makanya kadang kita itu kalau emang ke tempat sesuatu kita tidur itu ya karena itu tadi. Ya harus 8 jam. Tidurnya gitu. Aktivitas pun juga sama. Begitu kita ngurusi pekerjaan ya kan. Oke, mohon maaf ya mungkin dari teman-teman yang ya kita tahu kan rumus 2 kali 2 itu 4. Oke. Jadi kalau berangkat jam 8 pulang jam 4 ya sudah segitu-gitu aja Bapak. Gitu. Ini menarik teman-teman, karena memang rumus itu banyak dipraktekkan ya. Itu kan waktu Bapak yang ditukar. Berangkat jam 8, pulang jam 4. Ya kan. Mas Sulkan sendiri berani berbeda dengan ya makanya berarti kan waktu itu tadi Pak. Iya. Waktu. Sorry Mas Sulkan. Kalau misalnya tidurnya nih Mas Sulkan, karena kan orang normal tadi kan 8 jam tidurnya untuk kesehatan yang lebih baik kan di 8 jam. Mas Sulkan kalau boleh tahu nih, mohon maaf, itu tidurnya di berapa jam Mas Sulkan untuk sehari-harinya lah istilahnya? Jadi karena kita itu sudah melakukan aktivitas yang memang menjadi alam bawah sadar, habit ya. Itu tidur kita itu di 24 jam, minimal 2 jam, dan kebanyakan di 4 jam. Oke Mas, makanya aku sampai kenapa kok saya tanya ini ya? Karena saya itu
mungkin lalu ya Pak ya, aku pernah rapat nih sama kayak MBG ini. Beliau tidur Mas. Nah, itu benar. Tapi itu sorry ya, tidurnya bukan tidur yang DPR ketika rapat, bukan seperti itu. Oke. Agak gelap. Beliau itu tidur dalam kondisi ini saking capeknya ya beliau. Jadi dia ada salah satu waktu senggang, beliau tuh tidur. Nah, saya tuh salut gitu loh. Mas Sulkarno dari sampai jam 3 ya Mas waktu itu malam kita diskusi. Dan dia masih terus ambil itu. Sampai jam 6 yang WA saya itu masih ya, saya tuh jadi berpikir, Mas Sulkarno tidurnya jam berapa ya gitu loh. Jadi gini Pak, kita tahu kan bahwa kalau kita pengetahuan itu kan mempengaruhi diri kita. Ya, apa yang kita ketahui, pengetahuan, lingkungan, Wawasan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kalau mau sehat harus istirahat, istilahnya cukup. Dan cukup katanya beliau itu 8 jam. 8 jam. Ya kan, sehingga kalau jenengan ngantuk, jenengan berangkat tidur. Betul. Kan gitu ya. Nah, artinya alam bawah sadar. Kan gitu ya. Tetapi begitu nikmat kalau sesuatu itu ya kan, ya sudah, kita nggak perlu mikir, kita tidur, ya kan, gitu loh. Karena itu nikmat dari Tuhan. Sorry, gimana Mas, kita nggak oleh mikir, tapi Nggak harus kita setting, ya kan, harus ini harus tidur kan gitu ya. Jam tidur, seperti itu. Jadi beliau itu, ya kok kalau ngantuk ya tidur gitu ya. Ngantuk ya tidur. Ya artinya memang ngantuk ya harus tidur, gitu ya. Seperti itu. Ya tadi ya kan yang dikatakan Pak Emil ya kan, berapa jam kita ini ya kita rata di 24 jam. Seperti itu. 24 ya, jam. Kan? Kecuali dalam tahapan kita kan nggak terlihat sibuk terus ya, karena konteks kita, perusahaan kita yang terpenting adalah manajemen kita yang jalan. Ya ukurannya kalau perusahaan itu masih harus ada orangnya itu baru jalan, itu belum perusahaan, ya kan. Oke, berarti itu Mas Sulkan sudah nyampe di tahapan level di mana ketika Mas Sulkan tidur pun itu sudah teman-teman pun juga udah bisa jalan ya, usaha jalan ya. Jadi gini, salah satu contoh ya, kita punya grup perusahaan yang dimana karyawannya 3.000 karyawan Pak. Iya, ya kan. Nah, kita tahu kalau sudah ukurannya karyawan itu kan menjadi omset. Nah, itu holding Pak? Atau satu perusahaan? Itu holding Bapak. Berarti grup ya Pak? Grup. Karena di 3.000 itu mesti grup, nggak mungkin satu aktivitas, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada 3.000 itu, berarti itu perusahaan yang memang sudah multinasional. Nah, kalau contohnya, semua perusahaan itu akan mengeluarkan produk Bapak. Apalagi kalau karyawan banyak, itu mesti ada produknya. Ya, dari produk itulah menuju omset, ya kan. Itu yang dibangun oleh beliau-beliaunya yang emang mitra-mitra SIC Group. SIC Group. Oke. Tetapi ya kan, saya nggak perlu gaji karyawan, saya nggak perlu bangun. Tapi produknya itu adalah kami yang melakukan. Gimana ceritanya Mas? Punya karyawan 3.000 tapi nggak perlu bayar itu gimana Mas? Makanya SIC Group itu di manajemennya. Manajemen yang jalan. Tanpa digaji Pak. Karena kemarin kita berhasil mengekspor 1.000 mebel Bapak. 1.000 mebel ke konteksnya kan bisa menjadi rekening omset. Endingnya tanpa harus dikatakan bahwa itu adalah milik kita yang kita harus pusing ngatur 3.000 gaji orang. Sorry tadi tanpa harus itu punya kita gitu loh ya. Seperti itu Bapak. Nah, sehingga jadi pengusaha itu ya itu tadi. Ya kan. Berbalik dengan harus gitu ya, memiliki kan gitu ya. Gitu loh. Disebut pengusaha itu udah harus memiliki. Terus disebut usaha tidak harus memiliki. Harus memiliki. Gimana? Emang konteksnya hanya kalau dengan kita tim tadi Pak. Gimana rekening ini visi? Ya itu mindset pasukan di tim tadi. Kita harus memiliki. Harus memiliki Pak. Jadi tidak harus memiliki. Yang terpenting gimana ya akses kita itu rekening terisi. Tujuan target utamanya rekening terisi Bapak. Ya kan? Karena semua kegiatan itu adalah di situ karena kita berpikir membuat perusahaan yang ke arah tadi kita sebut, mohon maaf, catatan ya, semua perusahaan banyak kan. Banyak. Tapi kalau SIC Group itu adalah korporasi. Korporasi. Makanya SIC Group, ya kan. SIC itu adalah Swiss Indoco Corporation. Swiss Indoco Corporation. Ya, terdiri dari beberapa ini usahanya itu mencakup sesuatu yang memang kegiatannya itu adalah disebut dengan business development. Ya, kan? Business development. Business development. Artinya
begitu ada mitra kita yang kita bicara kepada Agustus Bapak, ya kan ada telepon yang bahwa beliau itu membutuhkan cengkeh, ya kan. Nah, kita bisa develop kan, kita business development. Ada kita cengkeh. Nah, kita kirim lah, ya kan, video, produk, sampel kan gitu ya. Itu ke beliaunya. Tanpa kita tahu bahwa itu gudang kita. Karena kita tahu cengkeh itu satu kontainer nilainya 3 miliar, Bapak. 3 miliar. Oke. Nah, jadi disitulah, ya kan, tadi jawaban Pak Emil dengan pertanyaan yang Bapak sebutkan. Gitu ya. Seperti itu Bapak. Pak. Saking ya ini mungkin saking banyaknya pertanyaan yang ditanya. Mungkin satu lagi ya. Kenapa disebut dengan tajam ya kan? Tadi kan setelah ini kan kecepatan untuk gimana kita kenal opening masuk ya gitu ya. Artinya berarti ada ukuran targetnya gitu ya kenal kita. Jadi tajam itu mengilhami begitu kami ini ketemu, ya kan, seseorang di Jawa Tengah, ya kan, di Jawa Tengah, ya kan, di Jawa Tengah. Jadi kami datang ke Jawa Tengah, dijemput beliaunya, ya dengan kedinasan, ya beliaunya di instansi, ya kan, baju coklat, dan kebetulan yang dikerjakan adalah namanya KIK, kawasan industri khusus. Ya, kan? Bukan Kendal. Ya betul Bapak. Ya, jadi kami diundang ke sana. Begitu diundang, ibaratnya kalau emang kita itu diundang meja makan dan tinggal ini makanan, gitu ya, di sana itu di KEK itu. Besar itu proyek Pak di sana Pak. Ya. Nah jadi di KEK itu nama tajam itu paling berpengaruh. Tajam itu ya. Tajam, karena di sana ternyata besar tajam. Besar. Nah, sehingga saya ketemu beliaunya yang mengatakan bahwa tajam itu adalah taat, jujur, amanah. Jadi kembali lagi kalau Bapak mengatakan, ya kan, halo Pak Tajam, itu kembali ke Bapak. Oh gitu. Itu pribadi Bapak itu. Mas, sorry Mas. Kira Tajam itu organisasi, Mas. Organisasi. Ya kan, dan kebanyakan kedinasan. Tajam. Iya. Nah, sehingga kemarin salah satunya mungkin bapak-bapak karena nggak ikut hadir, ya kan, ada satu bintang 2 yang datang ke Malang. Jenderal Haris. Ya, perusahaannya namanya Harkan Group. Ya kan, artinya tajam, Pak. Nah, jadi kebanyakan ya kan tajam itu benar-benar di kedinasan. Saya salut banget loh Mas, kemarin itu kan kita sempat ada persoalan ya Mas. Oh siap. Ada persoalan dan ternyata memang setajam itu. Alhamdulillah ya. Jadi kita itu juga masih ngobrol, tapi masalahnya besok paginya ada videonya selesai. Jadi kayak tim minor nih. Karena itu hanya ada WA masuk, ya kan. Kebetulan koordinasi terus dari tim Pak Vicky juga masuk, gitu ya. Masuk ya kita ketik format khusus jenderal. Jadi disclaimer ya teman-teman. Jadi ceritanya tuh gini, kita tuh ada salah satu usahanya teman-teman. Siap. Ada beberapa yang pengiriman mungkin agak terganggu ya. Oleh kita tahu bersama itu ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol. Di Nusantara seperti itu, Bapak. Tidak bisa kita kontrol. Akhirnya, ini kemana kita nih perginya gitu loh ya. Kemana kita perginya? Aku sebenarnya nih, saya mau membuktikan ketajamannya Pak Sulkan. Akhirnya saya, ayo coba Pak Sulkan, gimana ini mengkondisikan barang ini aman, bisa sampai dengan aman. Itu gimana sih Mas ceritanya kok bisa jaringan itu seluas itu gitu loh? Nah, jadi gini, kalau lokasinya mungkin bapak-bapak dan ibu nggak tahu. Ya. Lokasinya di mana itu Mas? Sorry, di mana kemarin? Kemarin itu adalah di wilayah Sumatera. Palembang bukan? Ikutnya jembatan yang ambil viral itu. Iya. Lagi proyek jembatan itu ya Mas? Iya. Jembatan itu, ya kan. Artinya, ya itu tadi kita ada di sini di Kota Malang, ya kan. Programnya ada di Sumatera. Nah ini menarik. Dan kita pun selesaikan dengan kita ngobrol-ngopi, gitu loh. Ngopi kan gitu ya, tinggal kita selesai apa ini format. Dan kebetulan hari itu waktu saya ada WA masuk bahwa ada hal terjadi itu, di saat kami ada di grup kita yang memang perusahaan pariwisata,
Di mana pariwisata itu alhamdulillah tingkatnya sudah internasional. Jadi enggak, maksudnya gini Mas, yang saya tanyakan tuh ini kan stadium gitu loh. Maksudku masukkan di sini persoalan itu rumit banget loh Mas. Bahkan sempat kita non-sewu ya, saya sempat melaporkan ke salah satu instansi tapi belum bisa tertangani dengan baik. Nah hingga akhirnya tim tajamnya turun dan itu semua beres ya gitu loh. Nah hanya koordinasi gimana sih sebenarnya kan ini kan juga membuka peluang ke teman-teman juga yang mungkin menghadapi persoalan yang sama. Gimana sih sebenarnya? Betul supir di lokasi itu sampai takut ya. Sampai nangis-nangis misalnya. Selesai bos. Karena mungkin waktu itu di area sawit-sawit ya. Itu gimana Mas ceritanya? Ya, jadi makanya kita itu berhak memunculkan identitas kita dalam bentuk ya kan kayak kita sekarang pakai baju HMP gitu ya. Di saya disebut dengan kita bicara komunitas samalah Ajaman gitu ya. Tapi di Tajam ini emang basicnya sudah jelas ya kan kedinasan ya kan, artinya beliau-beliau yang emang secara instansi itu kalau kita bicara adalah kita ini kan sipil ya kan, tapi kita sipilnya komando ya kan. Nah, jadi seperti itu Bapak ya kan, jadi di Tajam itu sipil komando yang dimana ya kan kemampuan kita harus setara dengan beliaunya yang bintang 2. Iya. Makanya jadi komunikasinya itu sambung. Gitu kita WA bergerak gitu ya. Karena dalam tembusannya itu karena sudah di WA langsung beliau telepon Pangdam. Ya kan di WA langsung ke ya kan langsung telepon Kodim. Ya, Kodim memerintahkan namanya kapten. Koramil. Setelah Kodim Koramil ya Pak ya. Tapi pelaksana tugasnya di situ kapten. Karena di Koramil itu kalau kita ngomongin daerah kita ya, Kabupaten Malang gitu ya, itu masih paling kapten. Gitu yang ya, di Koramil itu. Di Koramil itu ya. Jarang ada berpangkat melatih ya, mayor itu jarang di tingkat Koramil. Seperti itu Bapak. Ya kan. Makanya benar ya Mas, kalau yang terjadi di akhir ini kan juga ada demo yang luar biasa itu ya. TNI itu kan sangat dekat sekali itu Mas. Akhirnya saya menyebutkan nih, apa ya Mas? Akhirnya TNI itu memang sangat dekat sekali dengan rakyat dan juga menjadi salah satu memang pendamping keamanan ya dalam kategori pendamping keamanan. Nah ini juga ngomongin Jenderal Halis nih Mas, mungkin nanti juga Jenderal Halis melihat video kita ini gitu. Barangkali juga beliau kemungkinan nanti kemalang syukur malah lagi bisa ada di sini untuk kita sering bareng ya Mas, karena mengingat ini mungkin yang terpublish hanya perusahaan kita aja yang pernah ada pengalaman kayak gitu. Ini bukan tidak mungkin di perusahaan teman-teman atau usaha teman-teman juga ada kejadian yang sama nih. Terkait kejadian jenengan itu sudah dialami semua pengusaha pastinya. Gak ada namanya pengusaha nggak ngalami apa yang terjadi seperti itu kemarin, kendala-kendala. Makanya begitu kita sebutkan bahwa ini adalah sinergi para pengusaha putra daerah dan sinergi putra daerah itu harus kita sampaikan, gitu ya, bahwa kita itu di mana bumi dijejak, langit dijunjung gitu ya. Dan satu hal yang emang dari salah satu yang emang tadi kenapa kita itu sebutkan bahwa ini teman-teman sudah dapat layak mendapat pin tajam, itu salah satunya harus menguasai namanya teritorial. Ya kan, teritorial itu berarti kita harus tahu bahwa ini ada di Kota Malang, ya kan, Kota Malang itu punya 5 kecamatan, kan gitu ya. Dan artinya di Kota Malang itu kita di Provinsi Jawa Timur punya 29 kabupaten dan 9 kota. Betul. Ya kan. Nah, dari situ pertanyaan di HP Bapak, apakah sudah ada semuanya? Nah, itu. Kalau sudah, berarti Bapak layak mendapat pin tajam dari kami. Kenapa? Berarti di tingkat kecamatan Bapak punya. Ya, orang biasa bisa nggak sih Mas masuk ke tajam itu? Maksudnya katakanlah kayak kita nih. Itu terbuka sekali, terbuka sekali, kan gitu ya. Makanya kalau orang sudah mendapatkan pin itu perilakunya akan berbeda Bapak. Ya kan. Nah, jadi seperti itu kalau kita sampaikan kegiatan kita tadi ya kan. Kita mungkin teman-teman kadang sebut ya kan salam ya kan untuk dari teman-teman tajam gitu ya, karena mohon izin
Ya kan ada 400 kabupaten kota, ya kan? Itu semua ada, Bapak. Semua ada. Dari networkingnya Pajam ada, SIC ada, ya kan? Nah, ditambah sekarang ada HMP ya gitu. Ini berkaitan dengan pengalaman jenengan, Pak Sultan. Pengalaman jenengan juga sudah sangat luar biasa. Mungkin ada pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman jenengan ini yang bisa diterapkan oleh UMKM agar bisa naik kelas dan tembus proyek-proyek yang besar seperti kalau tadi KIK, terus MBK ini kan proyek besar ya dari pemerintah. Nah, apa pelajaran yang mungkin bisa diedukasikan kepada rekan-rekan Pak Sultan? Jadi gini, untuk teman-teman dari pelaku usaha UMKM, ya kan, itu yang terpenting adalah satu, ya kan, jangan takut bermimpi. Takut bermimpi. Jangan takut bermimpi, ya kan. Nah, jangan takut bermimpi itu harus sesuatu yang emang dia bisa implementasikan adalah cara ngomong. Jangan takut ngomong. Ya kan? Karena saya lihat banyak teman-teman itu kalau kita mau sudah ngomong miliar itu mereka udah takut. Karena sesuatu yang emang diomongkan aja mereka takut, apalagi mau memiliki. Waduh, ini masuk. Anda ngomong aja, ngomong triliun aja nggak pernah. Hanya sampai ke triliun. Jelas kita turutin lah, kita ngomong miliar aja takut. Mau sampai ke miliar, apalagi gitu. Berarti intinya jangan jangan takut bermimpi, jangan takut ngomong, jangan takut untuk bicara. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tadi saya tadi kutip, ya kan. Anda punya perusahaan tidak harus Anda yang memiliki. Jawabannya gimana? Dem tadi. Akan masuk. Dem. Jadi seperti itu. Kalau untuk program di pemerintah sendiri, Mas Bro kan sudah sering kali ya mensupply kaitannya dengan program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Untuk menjaga kaitannya dengan kualitas sendiri. Karena ya, ini juga tahu sendiri kenapa pemerintah ragu, pemerintah sanksi. Ya, mungkin karena beliau menjaga kaitannya dengan kualitas itu tadi. Nah, untuk jenengan sendiri cara menjaga kualitas agar tetap dipercaya oleh instansi-instansi terkait seperti apa? Kita tetap belajar, jadi pribadi pembelajar. Itu yang pertama. Ya. Jadi pribadi pembelajar. Nah, jadi kita anggap aja ketemu siapa kita belajar. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi pribadi yang pembelajar. Sehingga cara kita komunikasi dengan pemerintah itu kalau kita menjadi pembelajar kan berarti kita yang pendengar ya. Jangan terlalu pada konteks yang memang, mohon maaf, kemarin saya ketemu teman-teman yang memang lagi berkaitan dengan pekerjaan pemerintah, gitu ya. Nah itu langsung mereka mengatakan sesuatu yang memang sudah dasar. Yang dikutip itu undang-undang, Bapak. Ya kan? Jadi kalau sudah ketemu undang-undang kan berarti kan sudah merasa lebih pintar. Nah, jadi kalau menurut saya lebih cenderung kita menjadi pembelajar aja. Ya kan? Kalau action spesifik Pak, kaitannya dengan menjaga kualitas itu tadi. Jadi gini, ya kan, kita menjaga kualitas itu kan dari sesuatu yang memang kita harus bisa mempraktekkan, ya kan, apa yang memang kita bicarakan. Itu kualitasnya di situ Pak. Karena banyak ini teman-teman yang bicara tapi tidak bisa mempraktekkan. Ya, sehingga artinya gini Pak. Balik lagi ya kan, kita bicaranya itu ada pemerintah yang bicara tapi itu nggak ada juga, ya kan. Nah, berarti kan nggak ketemu match yang memang teman-teman tadi ya, artinya usaha yang memang terhubung dengan birokrasi contohnya kan gitu ya. Satu yang paling kita temui banyak teman-teman itu lalu ketemu itu mesti bicaranya adalah satu, ya kan. Kalau emang mereka tidak bisa memenuhi sesuatu yang distandarkan oleh pemerintah, contohnya ya kan itu yang lagi booming kan sertifikat halal Bapak, kan gitu ya, ya kan. Nah, artinya sebenarnya kalau komunikasi yang baik itu kan bisa, ya kan. Tuh, terus kedua adalah tadi izin yang terkait dengan pelaksanaan yang di lapangan. Contohnya teman-teman kayaknya punya gambaran omset, tapi kalau kita tanya dia nggak punya TPT atau CV. Ya kan, sedangkan bicaranya sudah mulai belajar ke AKM dan jadi nggak bisa Pak. nggak punya. Kalau pribadi nggak bisa Pak, bicara ke sana nggak bisa.
Karena itu kan bentuk kompleksitas yang memang di situ ada. Berarti salah korporasi. satunya untuk bisa menjaga kepercayaan dari instansi pemerintah yaitu mempunyai perusahaan. Nah, gimana Bapak mau nemui mau masang KTP Bapak pribadi? Nah, Nggak ketemu Bapak. berarti salah satunya yaitu Yang penting Bapak itu direktur di perusahaan Bapak pasang, Bapak bisa akan connect. berarti itu. Kemudian yang kedua adalah konsistensi Ya. kaitannya dengan ya ketika bicara ya kita harus bisa Praktekkan. mempraktekkan. Betul. Itu dari garis Itu bawah. jadi pembelajaran tadi Pak. Nah, gitu ya. Karena emang di keadaan yang katanya ini ekonomi tidak baik-baik saja karena beliau ya yang di media, penggiat media itu yang sekarang mengatakan tidak baik-baik. Bagi kita itu peluang loh Pak. Peluang, sangat peluang. Nah, contohnya karena tadi keraguan di MBG itu kan berarti kita di pelaksana ini. Kenapa? Begitu kami kita broadcast di grup. Kita broadcastnya ada peluang. Belum nggak ada yang datang ngejak ngopi di saya. Pak gabung gitu nggak ada, ya kan? Sampai kepada hari ini pun saya kirim, ya kan? Nah, itu juga masih Pak, ya kan? Itu-itunya boleh dong di-share kan gitu ya. Nah, jadi pengusaha itu Pak, ya kan? Aktif Pak, ya kan? Oke, Pak Sultan, ini kaitannya dengan jaket yang kita alamat yang kita pakai ya Pak. Dan kita hari ini seragam, AFP. Ya. Nah, menurut sudut pandang jenengan, menurut asumsi jenengan, apa peran organisasi Pak Sultan dalam membantu UMKM lebih maju Pak? HMP, kalau ada HMP ya. Dalam hal ini organisasi HMP yang kita bahas. jadi gini Bapak, di masyarakat itu timbul pemikiran bahwa sesuatu itu ruwet. Gimana? Sesuatu itu ruwet. Hubungan dengan Rumit. ya kan. Kalau rumit itu dalam konteksnya tingkatannya masih agak ini Pak. Ya kan. Rumit sama ruwet itu orang sudah bicara ruwet itu orangnya sudah jelas. Udah mentok gitu ya, itu mentok gitu. Kalau orang malah itu. Jadi intinya mereka sudah ngeklaim bahwa usaha itu ya kan terkait itu nanti ujung-ujungnya adalah ribet ya kan dengan birokrasi. Contohnya satu, paling ditakuti semua orang kalau kita ketemu itu mereka takut kena pajak Pak. Ya kan. Nah, jadi iya itu yang kita dengar dan demo pun sekarang kemarin kan soal pajak. Betul. Ya kan. Jadi ada hal ya kan yang emang kalau emang kita sudah emang di posisi yang tadi UMKM itu ini ya berarti kita harus bisa kepada naik itu kewajiban dan hak. Nggak perlu takut ya kan gitu loh kalau terkait dengan apa namanya harus ya kan berhubungan karena mereka takutnya itu bukan pada bayar pajaknya karena mereka benar-benar nggak bayar pajak sebenarnya Pak, laporannya juga nihil. Takutnya itu surat ya kan, jadi ada datang surat yang di situ terus ada gambarnya pajak gitu, itu sudah takut ya. Karena kebetulan minggu ini saya dapat WA yang isinya itu surat itu Bapak. Ya karena terkait panggilan. Jadi di situ, jadi teman-teman itu yang memang artinya gini loh, mereka sudah berubah. Usahanya itu dulunya adalah di dalam gang yang mobil tidak bisa masuk Bapak. Betul. Ya kan berdoa, ya kan ikhtiar, ya kan diijabah. Ya kan, bisa nyawa dan bahkan beli di pinggir ruko pinggir jalan. Ya kan, tetapi begitu ada surat itu, ya kan, itu ditembuskan ke HMP. Artinya mereka nggak bisa nyelesaikan. Begitu loh, ya kan. Artinya, ya kan, harus ada sharing dengan HMP kan gitu ya. Kalau untuk ini Pak Sultan, momen berkesan ketika bergabung di organisasi HMP Pak Sultan. Oh jelas, ya kan. Artinya kita ini, mohon maaf Pak, bisa ngobrol, ya kan, jalan WA. Itu dengan beliau-beliaunya yang kadang ya kan Bapak mau masuk itu harus buka kacanya mau ketemu siapa gitu ya. Jadi orang-orang penting itu ya kan itu protokolnya ini dan mohon izin ya kan di HP saya banyak kita lagi ngobrol dengan dirutnya PT Candi Borobudur. Orang masuk Borobudur aja mahal Pak. Ya kan, nggak tahu ya, karena saya nggak pernah bayar dan kita menjadi tamu VIP, ya kan gitu. Jadi kalau Bapak pakai baju HMP, ya kan pastinya akan menjadi tamu HMP. Oh itu salah satu yang paling berkesan. Ya itu ya di situ Pak. Jadi kami punya video yang memang kita masuk ke gate 4,
ya kan. Jadi Borobudur itu kan banyak gerbangnya, dan di 4 itu adalah tamu-tamu VIP Pak, termasuk kementerian, presiden. Dan jenengan salah satunya yang masuk di. Wah itu kesana Pak, dihormati gitu ya. Kan? Karena dulu nggak ada saya waktu itu Mas. Oh siap, kita ulangi lagi ya kan. Nah, itu yang pertama ya, yang di situ kita di situ ya di Candi Borobudur karena itu kelasnya internasional Pak. Betul. Kedua, momennya adalah kami diundang menjadi tamu istimewa di pertemuan para raja dan sultan. Ya. Oke. Nah, dan kebetulan momen Saya memang mau bahas ini. siap. Makanya saya ketawa. Ya, Gimana itu Mas sebenarnya? ya kan, dan momen itu emang ternyata kita juga baru tahu. Ternyata emang ada namanya masyarakat adat Nusantara ketik aja di masyarakat adat Nusantara itu keluarnya mereka puluhan miliar Pak agenda tiap tahunnya itu untuk mapping itu. Ya, dan kebetulan mapping itu dilakukan di Candi Borobudur kemarin di Borobudur. Dan Mas Sulkan hadir sebagai perwakilan dari HMP. Ya, HMP menjadi terhormat karena mereka nggak tahu HMP itu apa. Kita bicarakan menjadi sinergi kan pengusaha putra daerah karena mereka pun pengusaha semua Bapak. Pengusaha semua. Sultan dan itu semua pengusaha mereka. Yang kan. Nah itu kadang-kadang nggak pede ya. Kadang-kadang nggak pede. Makanya, jadi kalau sudah pakai jaket HMP ya kan, apapun kita dalam konteks itu pembelajarannya tadi itu ya kan mau kementerian, lembaga ya kan. Sangat bisa lah untuk menjembatani rekan-rekan yang mungkin sangat gitu loh, iya kan sangat. Jadi kalau untuk ini Pak Sulkan ini kan sangat aktif sekali ya Pak berjejaring, baik itu di digitalnya maupun konvensionalnya itu sangat sekali Hati banget Pak. Minta tolong sih Pak Sultan, baik anggota maupun pengurus yang mungkin belum bergabung di tempat kita ya, memotivasi rekan-rekan itu agar aktif berjejaring, aktif berkomunikasi di grup dan sebagainya. Itu motivasi dari dirinya seperti apa Pak? artinya gini, terima kasih ya kan bahwa ilmu itu banyak yang akan kita pakai itu bukan dari yang kita dapat dari bangku. Oke. Iya kan. Tetapi ilmu yang memang kita pakai untuk kehidupan baik, ya kan nanti bermitra, bersinergi dengan usaha adalah sesuatu yang memang kita yakini, ya kan itu menjadi hal yang memang Betul. apa namanya kalau teman-teman artinya tidak tahu di bidang yang lain ya datang aja, ya kan. Ya itu kan terbuka. Betul. Terbuka. Welcome sekali. Jadi orang bicaranya kalau melihat di dokumentasi saya kan seolah-olah wah yang diurusi Pak Sultan selalu besar-besar kan gitu. Betul. Tetapi dibuktikan kami kemarin juga mengurusi sesuatu UMKM yang dimana ternyata kami juga bisa ya kan usaha yang memang kita konsep itu adalah kita bicaranya mohon maaf itu usaha kaki lima kan gitu ya. Tapi begitu kita kerjakan kemarin kan berhasil juga. Yang mana gitu, biasanya gitu? Iya, 3 hari viral itu ya kan. Pertanyaannya adalah satu, apapun yang Anda lakukan, ya kan, jangan takut bermimpi dan bicara tadi. Jadi di situ ya kan. Kalau bicara terkait yang besar-besar Pak Sulkan, Pak Sulkan ini kan tendernya kan juga skala-skala besar. Bagaimana sih Pak membangun jaringan bisnis supaya mudah dipercaya jadi dalam skala yang besar itu? Apakah harus ikut organisasi? Apakah harus kenal instansi A, instansi B dan sebagainya? Kalau mau asumsi atau gimana Pak Sultan? Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya kembali ke masing-masing. Saya ibaratkan bahwa saya pernah juga di posisi ya, jadi gini, kalau mau tadi yang disampaikan tipnya itu ya, carilah sesuatu yang memang kendaraan yang memang sudah menuju ke sana, ya kan. Contohnya ya itu tadi, ya kan, carilah kereta yang memang sudah jelas tujuannya sama dengan arahnya. Tinggal aja naik aja. Entah Bapak punya tiket resmi atau enggak, sudah Tapi harus resmi lah, sama seperti gabung AMP itu tadi. Artinya gini, ya kan, teman-teman itu kan motivasinya itu kadang kan berbeda, ya kan, dengan tujuan yang mohon maaf mungkin kita sedikit sudah menjadi
istilahnya apa ya? Artinya saya ini kan ngobrol dengan beliau pimpinan partai di Kota Malang ya, karena kita juga diundang salah satu pimpinan partai untuk datang ke markas mereka, ya kan. Artinya kita sudah punya sesuatu yang memang sejajar, ya kan, dengan mereka. Nah sehingga kalau teman-teman mau sukses, ya kan, ya ikutlah sesuatu yang memang sudah sesuai yang diharapkan tadi, kan gitu ya. Kalau menurut Mas Sultan keterampilan apa Pak? Yang wajib dimiliki seorang pengusaha yang aktif ikut di organisasi? Komunikasi. Langsung dijawab ya. Karena ada yang orang bisa ngomong tapi nggak nyambung. Banyak Pak. Itu apa tidak ketawa? Tapi nggak nyambung. Gitu loh. Iya, produk ada ya, banyak ya bahkan ya Mas ya. Sangat banyak. Ya kan. Jadi bicara itu penting. Berarti nih maksudkan kalau ada yang nonton video ini nggak nyambung dengan apa yang disampaikan maksudkan berarti orang itu secara komunikasi itu kurang ya gitu Mas. Artinya gini. Artinya ya kamu terus tadi. Jadi gini, Bapak. Sesuatu yang sekarang itu yang kita lihat fenomenanya itu adalah gagal fokus. Gagal fokus, ya kan? Karena emang pembicaraan itu butuh pemahaman. Apalagi yang sudah diundang adalah Tajam tadi. Ibaratnya kalau dibuka itu baru 7 kali baru bisa tahu. Jadi nanti video itu bakal banyak view-nya. Pasti Bapak. Karena yang orang bisa tanya adalah gimana Pak kita bisa zoom gitu. karena orang ini ya diputar sampai berkali-kali. Akhirnya viral. Itu menciptakan Jadi itu tadi saat ini itu emang fenomenanya gagal paham. Gagal paham banyak. Ini ngomong kalau gitu nggak ada sebuahnya. Jadi gitu loh Pak, kita itu mau keluar jam berapa, mau ketemu siapa, kita tidur. Nah itu intinya. Iya. Itu kalau nggak bisa itu datang pakai TDKM. Itu aja. Itu kita terbuka. Betul Pak. Makanya kemarin kita diundang sama ketua partai. Gitu loh. gitu ya. Jangan belum disebutkan ya Pak. Jangan disebutkan nanti takutnya kita dikira terasosiasi sama partai-partai. Karena mungkin mereka semua jadi partai. Gitu loh. Kita dipikirnya partai gitu maksudnya Pak. Kayaknya seperti itu Bapak. Gitu loh, ya kan. Sedangkan kita fokusnya adalah satu, seperti yang sudah disampaikan adalah tahun ini adalah sejahterakan dirimu dan keluargamu. Lalu organisasimu? Ya artinya misi yang memang yang kita bawa ini adalah sejahterakan dirimu dan keluargamu. Di HMP maksudnya. Iya. Utama. Untuk saat ini, gitu loh. Kita bicara apa, ya kan, sesuatu yang memang mohon maaf, ya kan. Kita bicaranya sudah kelasnya setara kementerian kan gitu ya kita bicaranya. Tapi ya kan, sejahterakan dirimu dan keluargamu. Jadi jangan mengambil alih seolah-olah kita itu bisa mewakili pemerintah, mohon maaf ya. Jadi kalau kita bicara ngobrol, ya kan kopi kita itu nggak cukup satu, ya kan. Itu kalau sudah bicara tentang kebijakan pemerintah. Berarti ini bisa jadi Mas, sorry ya. Bisa jadi nanti ada episode part kedua khusus buat ini karena belum selesai loh pembahasan malam ini. Mungkin kita yang biasa karena kita dari jadwal pun sekarang itu sudah ini masih buat satu perkembangan. Ini masih buat bertanya. Sama beliau jam Tidak, saya jadi makanya itu Bapak sudah bicara dengan tajam, itu nyaman Bapak. nyaman. Kenapa waktu itu ya? Kadang juga sakit kepala Mas. Makanya butuh pemahaman. Iya betul. Karena punya satu hal. Bapak akan lihat ya. Ya kan? Mungkin teman-teman yang kenal saya akhirnya memakai jaket, itu mesti jawabannya cuma apa? Satu komando, satu frekuensi. Sama Pak, tapi frekuensi masih belum sama, tapi frekuensi masih belum. Ini kalau Bapak dari radio itu kemas.
Jaketnya sama, kita bicaranya seolah-olah kan nggak ada Pak. Itu sudah September. Sudah September, apa yang dihasilkan teman-teman? Mohon maaf ya. Ya kan, kita bicara 400 DPD kabupaten kota. Betul. Ini September satu aja, mungkin sekarang saya balik, ya kan? Boleh sih sebutkan Pak, apa yang dihasilkan teman-teman DPD satu aja, ya kan? Gitu. Ekonomi forum beberapa jam kemarin, Aja sukses. sehingga sekarang kita dipanggil Kemenang untuk mengadakan sertifikasi halal dan lain sebagainya. Tapi terkait yang tadi sederhana dirimu dan keluargamu itu belum Bapak. Artinya perutnya belum kenyang maksudnya gitu Mas. Jadi gini, sesuatu yang memang kita laksanakan, ya kan di hari H itu harus bisa dibuktikan di 1 minggu pertama, Pak. Itu tajam. Sorry, gimana Mas? Agak pelan-pelan dong. Kita ini belum. Jadi gini, di madhab kita melakukan sesuatu yang skalanya kabupaten kota, di hotel, namanya Economic Forum. ya kan. Dari H itu kita pulang, harusnya 1 minggu sudah tim dari Economic Forum tadi. Karena yang kelewat adalah business matching-nya, Bapak. Business matching-nya. Karena business matching-nya nggak ada, sama dengan tadi Bapak. Pak, 5 jam kemarin itu prototipe loh Pak ya. Artinya memang kita sangat memerlukan kritik dan saran agar terkait program ini terus berkelanjutan. Bahkan kan kemarin Pak Sulkan juga sempat masuk di grup bahwasanya kita juga akan mengadakan ekonomi forum se-Jawa Timur. Nah, business matching yang jenengan maksud itu seperti apa Pak? Apapun yang dilakukan harus dulu Pak. Dalam 1 minggu. Itu harus dipikirkan. Maksudnya ada hook Mas. Doom itu mungkin bahasa digital kan ada. Jadi teman-teman yang datang itu harus matching Pak dengan sesama ininya. Dan 1 minggu itu harusnya ada doom. Harusnya ya Pak. Harus offset Pak. Berarti masukkan juga siap mensukseskan agar Jatim. Loh, di situ lah tajam hadir Pak. Itu digaya kalau 1 minggu kena terus nggak doom tadi apa? Itu kita evaluasi. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ya kan? Karena visi matching-nya yang dilupakan. Itu berarti Bapak sama dengan pemerintah tadi yang anggarannya triliun sudah September terus dapat apa? Ini sudah September. Harus mengkritisi pemerintah loh. September bulan 10 Bapak ada lembaran yang akan diketahui banyak orang yang tidak pernah dipertanyakan namanya DIPA. Bulan 10 itu ada kertas putih Pak datang. Daftar izin pengajuan anggaran. Dapat lagi triliun lagi Pak untuk 2026. Nah itulah yang harus kita pakai jaket kita bicarakan. Gitu loh. Oke. Boleh lah. Pakai forum, pakai TOT kan gitu ya. Karena itu uang T Pak. Ya karena sorry kaitannya sama apa? Memang benar Mas yang dikatakan Mas Sultan ini nampaknya ya benar-benar ya bisa masukkan karena saat ini tuh konsentrasinya justru pemerintah itu nggak ke UMKM ya. Mohon maaf sebenarnya karena kita bisa lihat data ya teman-teman bahwasanya kan pertumbuhan ekonomi nasional itu topang sepenuhnya atau 61% itu di UMKM, sektor UMKM menyerap tenaga kerja hampir 97%. Nah artinya kan pemerintah harusnya saat ini tuh sudah mulai melihat gitu loh. Kalau kebijakan itu diarahkan terhadap UMKM atau istilah anggaran yang berapa tadi 30 triliun ya? Kalau APBN 3.000 triliun, salah satunya juga dianggarkan. Terus kabupaten kota minimal 2 sampai 5 triliun untuk percepatan perekonomian. UMKM. Dan paling kita tahu desa itu 1,7 M. Itu ada BUMDes itu ya Pak. Artinya itu ADD Bapak. Apa ADD itu Pak? Anggaran desa. Oh iya BUMDes itu bukan. BUMDes itu dalam konteks program kerjanya. Betul. Ya, tapi uangnya kan dapat 1,7 tiap tahun. Ya, nah, kebalik kalau kita jaket dan usaha Bapak dapat 1 miliar, katanya bisa jadi 5 miliar Pak omset. Betul. Ya kan. Kalau belum dapat berarti ngopinya yang kurang dengan HMP. Oh iya kan. Masih belum lagi Bapak, mungkin harus tajam yang memang harus diajak ngopi. Jadi seperti itu. Pak, ini sudah berapa jam nih Pak kita Pak? Satu jam 10 menit Bapak. Ya, kan? Kita itu aku kan masih 5 menit loh kita ngobrol. Masya Allah.
saking nyamannya. Saking nyamannya. Dan satu hal tadi yang memang kita mau bagi ya kan. Nah, jadi mohon izin ya saya tunjukkan kemana-mana saya bawa buku jurnal. Jurnal ini buku yang catatan. Artinya bahwa saya anggap ketemu semua orang itu penting. Siapapun ya Pak. Siapapun. Karena sesuatu yang sudah dilangitkan, ya kan? Didoakan. Iya, sama beliau-beliau yang di rumah itu, kan gitu ya, istri anak, ya kan? Itu akan hadir Bapak, ya kan? Dan hadir itu dianggap penting, makanya kita harus jurnalkan. Dischedule-kan. Iya, ya kan? Makanya tadi saya mau menjawab sesuatu yang memang harus saya tunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan harus ada tercatat Bapak. Ini September. Betul. Nah, ini ada jadwalnya Bapak centang kan gitu ya. Hari ini saya harus ada di sini. Cuma jamnya kan nggak ada Bapak. Berarti kan on conditional yang gitu ya. Nah, Makanya kadang bilang di status itu D261 apa D. karena satu hal Pak, nanti akan ditanya Pak. Bertanggung jawabkan Mas. Waktu Waktu itu bertanggung jawabkan. Waktu bawa untuk apa? Iya Mas. Dan pertanyaannya seolah-olah waktu Bapak itu banyak Bapak nyewantai. 24 jam lah, mau digayok, cuk kan Ini 250 hari. Jadi gini loh, Bapak itu konsepnya hari ini harus 25 hari Cuk. Ono lewat. Iya. Apa kontribusinya? Iya, karena seharusnya kita harus fokus tadi, ya kan? Kita selalu suka nonton sepak bola. Di situ ada namanya winning team, ya kan? Nah kita tahun ini masih tetap Balatama udah Liga Champion, gitu loh. Nah itu karena ya itu tadi kebersamaan itu harus ada di satu. Nah itu lagi membentuk namanya korporasi. Ya kan? Nah, kalau korporasi Pak, berarti sudah pasti goalnya itu seminggu harus goal. Makanya tadi kita kasih contoh, ya kan, bahwa di MBK langsung gol Pak. Ya kan, di MBK kan langsung gol. Ya kan, dan golnya itu menular kepada yang lainnya, akhirnya muncul ide-ide lain. Nah, Pak Sulkan, satu pesan motivasi untuk rekan-rekan UMKM yang sedang berjuang. Nah, jadi kata gini, teman UMKM itu apa ya? Merasa dirinya itu punya impian, ya kan, tapi tetap tidak bergerak. Itu karena satu hal, mereka tidak pernah mencatatkan sesuatu yang memang pentingnya mencatat. Terus kedua, yang paling saya lihat dari teman-teman ya kan, nggak berani ngomong Pak, Karena takut salah mungkin masukkan ngomong. bukan takut salah, Gimana? ya kan? Karena di otak kita itu tidak bisa membedakan nyata dan tidak nyata. Ini sahabat banget loh guys ya. Oh, itu pendidikan dasar dulu Pak. Oh iya. Itu akan berguna bagi jenengan dan generasi ke jenengan. Karena satu hal yang kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu untuk generasi kedua. Jadi yang kita lakukan hari ini itu untuk generasi kedua. Artinya sukses itu pasti hanya soal waktu. Oke, tepuk tangan dong. Ini generasi kedua. Makanya, jadi jangan seolah-olah kayaknya waktu kita itu banyak, kita ini. Makanya kita ingetin terus, ya kan? Ini sudah hari ke-250. Hari ke-200. Dan kita tahu harus hari ini adalah minggu kedua di September. Betul. Sudah makan minggu kedua kan? Iya, minggu kedua. Sama hitung ya Mas, hari itu buat untuk mempertanggungjawabkan Itu, karena kita itu kan nggak tahu Pak yang WA itu siapa, yang ini tadi kan Betul, gitu ya, yang hari ini masuk ke rekening. Karena saya bisa memposting rekening-rekening yang tiap hari masuk. Dan pertanyaan tadi itu udah harus memiliki. Makanya kesan motivasinya yang pertama adalah tidak takut untuk apa ya berkomunikasi ya Pak Sulkan ya. Artinya dan dicatat. Dicatat. Oh ya, jadi ya itu tadi yang Pencatatan harus dipahami. Ya ini harus memahami dulu ya Bapak. Maksudnya kayak kita belum setajam masukan. Oh makanya harus disarangi di situ. Untuk mengenalkan frekuensi ya Bu. Iya. Mata aja menangis ya. Sama, tapi belum tentu sefrekuensi. Betul. Gitu.
ya kan? Oke. Masuk. Dia yang pertama kan dia pesan dari Mas Sultan bahwa adalah terus membuat jurnal atau mencatat karena hari ini besok kita nggak tahu apa yang mungkin kita salah atau apa, mungkin besok bisa evaluasi. Ya, karena satu hal tadi kalau kita sudah memahami bahwa ternyata ya kan Tuhan itu adil, dikasih waktu, terus waktu ini habis untuk apa? Nah itu. Kalau seluruh manusia di dunia punya waktu yang sama. Tadi ditanya ini waktu untuk apa? Yang kedua adalah jangan takut berbicara. Jangan takut. Karena mau Salah pun nggak apa ya Pak. Salah itu bentuk sukses Pak. Itu sangat berkorelasi dengan apa yang kita bicarakan Mas Hendy. Bahwasanya benar itu tidak ada ketika kita tidak melalui salah itu tadi. Ya, Betul Bapak. Jadi salah itu adalah bagian dari kesuksesan. jadi gini loh, saya tuh orang yang paling takut ini ya. Jadi gini loh, juga ya, apapun kita, itu yang paling banyak orang ditakuti itu adalah tadi itu Bapak sebutkan. Betul. Salah. Orang takut salah. Gitu loh. Padahal yang paling saya dapat WA dari teman yang barusan saya kenal, ya kan, artinya saya kenal itu karena ternyata beliaunya sering komunikasi dengan saya. Saya berpikir, ya kan Pak, kayaknya beliaunya sudah mulai tajam ini kan gitu ya. Nah, karena beliaunya berusaha menyamakan frekuensi. Nah itu. Ini yang saya lakukan saat ini. Siap, ya kan. Jadi gini loh Pak, emang kita itu kalau sudah belajar tadi tentang tahapan-tahapan bahwa Tuhan itu adil. Pelajaran simpel kan. Dari mana adilnya? Karena kalau dikasih soal karena nggak bisa jawab Pak. Kalau dikasih soal, ya kan. Ya kan. Siapapun orang baru kasih aja kertas, ya kan. Nah, konsepnya Tuhan itu adil. Lalu sebutkan adil itu apa? Oh itu susah teman. Coba tes ke beberapa orang ya kan. Kasih kertas, itu kan adil. Nah, bentuk adilnya kalau nyatat 1 sampai 3. Wis itu aja. Sampai itu mereka mikir, udah adilnya di mana? Di waktu tadi Pak. Penonton, ya benar. Diajak ke dunia yang berbeda dengan tapi salah saja belum dibahas secara dalam dengan Pak Sultan. Salah itu kenapa kok bisa menjadi bagian dari kesuksesan? Sekarang adil Pak. Nah, adil itu seperti apa? Karena cara berpikir Mas Sultan ini memang dia dari pikiran bawah sadar atau Mas ya, dan sampaikan tadi. Jadi gini loh Pak, ya kan sesuatu yang kadang kita itu lakukan itu dasarnya adalah pengetahuan. Orang melakukan itu karena pengetahuan. Orang itu karena nggak tahu gitu ya. Oke, kedua orang melakukan itu karena pengalaman. Nah, pengalaman mengatakan seperti ini kita lakukan. Ketiga itu adalah keilmuan. Pengetahuan, keilmuan beda ya Pak? Beda Pak. Karena keilmuan sesuatu yang Bapak dapat ijazah. Karena dikatakan Bapak ya kan ahli hukum, ya kan. Kalau pengetahuan, pengetahuan sesuatu yang memang bisa belajar dari tajam. Kembali. Ini semakin berbeda. ini sudah sesi filsafat segmen selanjutnya. Jadi Pak sebenarnya apa yang mungkin akan ditanyakan tentang itu balik kepada dasar pribadi manusianya. Saya buat ya kan, ya kan. Dasar pribadi itu tadi di penulisnya kita tanya, ya kan. Dia dengar bahwa otak itu tidak bisa membedakan nyata dan tidak nyata dari mana? Dari baru saya yang udah baru akan tahu, apa kamu sudah paham? Sudah tahu dan pahami bahwa otak kita itu tidak bisa Pak membedakan nyata dan tidak nyata. Terus lagi lanjut. Contohnya apa? Betul. Karena ya kan. Dan contohnya apa? Ya karena tadi itu Pak. Jadi kalau udah takut ya kan ngomongnya miliar-miliar itu mereka takut Pak. Wah ini, aku 10 juta ya Allah gitu. Pertanyaannya Pak, Bapak mengaku bahwa Anda adalah hamba dari Yang Maha Kaya, gimana ngomongnya? Ini boleh kan?
tapi diimbangi dengan tindakan pengetahuan gitu ya. Terutama satu ya kan, ya kumpul-kumpul kan itu KMP ini. Nah, Gimana Pak? boleh ya kan di Parigi Plaza. Karena kan menjadi itu siap. Nah ini ya kan undangan untuk teman-teman ya. Karena ya kan saya pastikan yang duduk jadi proses pasti sukses. Pasti Pak. Apa saja ya, nanti dari semua orang yang sendiri kasih miskin gitu ya, yang duduk di sini, nanti kita bicara, ya kan, ini sudah September, Desember, jamnya berapa? Nah, Gitu. Seperti itu. Karena sesuatu yang kita ucapkan ini, secara yang emang itu kita tumbuhkan kesadarannya ini kan gitu ya. kalau kita nggak sadar, Pak. Artinya, ya kan dalam ilmu persilatan Bapak, orang yang tidak bisa dikalahkan adalah orang yang tidak sadar Pak. Apa itu Mas? Orang yang tidak bisa dikalahkan adalah orang yang tidak sadar. Oh, makanya waktu kita menonton sesuatu itu katanya ada jurus mabuk kan saya permenangan ya, Pak. Makanya ada ilmu bisnis yang katanya ya kan harus gendeng dulu baru bisa sukses. Harus gendeng dulu. Betul. Betul. Kenapa? Ya karena orang bicaranya, gendeng ngomongnya terlihat tuh Pak Anies sepeda kan gitu. Karena kita sukses dia sudah lupa Pak Jiro nggak berani ngomong. Yang punya Pak Jiro dia lupa ya. Yang punya Pak Jiro udah ngomong sama saya. Lah gimana dia sudah menikmati sesuatu yang katanya Bapak ya kan kita harus bisa melihat tampilan ya kan dan isinya kan gitu ya. Karena di kehidupannya ya banyak kan tampilannya Pak. Hanya jadi iya karena seolah dia bahagia kalau sudah ini punya rumah, punya ini kan gitu Pak. Tampilan. Ini sawang sinawang. Nah pertanyaannya dari Pak, ya kan kita mohon maaf kalau ukurannya sukses itu dilihat dari kendaraan, ya kan beli-beliannya Pak, yang bintang 2 cari kita Pak. Iya sih. Pertanyaannya sinergi Pak Sultan, mesti jawabannya sinergi Pak. Betul. Coba lihat di video yang orang pakai jaket mesti apa, ya kan? Komando sinergi frekuensi. Sekarang ini Dan beliaunya Bapak, kalau emang Bapak ke tempat dia, mesti Bapak suruh buka kaca, gitu ya. Nah, kenapa? Dari siapa Pak? Dari Enggak tanya gitu Pak, ya kan, jangan buka kaca Pak. Ya kepentingannya mesti tanya gitu. Betul, kepentingannya Ya, apa? Ya. Jadi, Oke, Pak Sultan, ini kan kita disaksikan, podcast tadi disaksikan mungkin ya hampir ribuan orang UMKM, Pak Sultan. Nah, kita ada ini salah satunya memang ingin merangkul, ingin mewadahi kaitannya dengan UMKM yang mungkin belum bergabung dengan kita. siap. Kami minta tolong Pak Sultan bisa memberi ajakan singkat Pak, untuk teman-teman ini bisa bergabung kemudian aktif di dalam organisasi, karena saya rasa banyak benefit dalam tanda kutip yang bisa teman-teman dapatkan kaitannya dengan memulai bisnis, kemudian membangun bisnisnya, mempertahankan sampai dengan mengembangkan. Ya. Mungkin kita minta tolong Pak Sultan bisa memberi ajakan singkat saja Pak, Ya. supaya teman-teman bisa bergabung dengan kami. Silakan Pak Sultan. Lalu teman-teman pelaku usaha, ya kan baik dari komunitas perorangan, ya kan, terus mereka berbadan usaha kan gitu ya, atau masih dalam konteks itu dalam pencarian, artinya pencarian itu mereka-mereka yang saya temui itu masih fresh graduate ya kan, itu silakan ya kan di HMP terbuka ya kan untuk gimana kita bersama-sama bersinergi ya kan ciptakan nilai ekonomi ya kan dalam kebersamaan himpunan mitra pengusaha seperti itu ya kan. Jadi HMP pengusaha putra daerah. Jadi monggo ya kan teman-teman ya kan karena memang sudah ketemu ya kan jauh-jauh kelihatan hijau gitu ada tulisannya HMP disapa aja gitu ya gitu loh. Nah pasti satu hal Anda kan diajak ngopi ya kan.
Nah, jadi seperti itu nanti bisa langsung ke kantor DPP yang beralamat Ada linknya di bawah nanti link Mas. bawah, ya kan? Bawa mana Mas Ungan? Ya kan? Di bawah. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman dari pelaku UMKM, baik ya mikro kecil menengah, kan gitu ya. Karena tahun ini harusnya adalah tahun bangkit, ya kan? Karena 2025 dengan bulan September ini ada sisa 3 bulan waktu itu, saya yakin itu adalah hal yang memang harus diperjuangkan. Perlu diperjuangkan. Ya, nah, jadi sukses itu milik yang mereka berjuang. Oke, mungkin teman-teman saya rasa sebenarnya belum cukup. Ini makanya kita sebetulnya adalah part 1 kita berdialog dengan Mas Sulkan senyap tajam dan dum itu tadi. Jika video ini FYP Mas Ani, ada part 2-nya. Ada part 2, oke, monggo. Dan ini tadi saya rasa Pak Sulkan sudah menggarisbawahi bila mana tidak jelas silakan diulang-ulang. Dan sampai dengan 7 kali. Bila mana tidak jelas sekali, bila mana dari 7 kali diulang tadi tidak jelas Mas Emil. Masuk HMP. Masuklah HMP, bergabung dengan kami, monggo teman-teman. Kita sangat welcome dengan teman-teman yang mungkin akan memulai bisnisnya dan lain sebagainya, karena tadi banyak sekali ya poin-poin yang disampaikan dengan Pak Sulkan bagaimana kita menjembatani para UMKM ke instansi, ke regulator yaitu pemerintah itu sendiri, kemudian jangan takut untuk bersuara atau berbicara, dan silakan terus mencatat apapun kegiatan kita di hari itu. Berarti setiap hari bawa buku ya Pak Sulkan ya? Artinya catatan itu ada, ya kan, tapi kita nggak tunjukkan kepada. Jadi kalau kita nggak ada, kita buka catatan untuk ngisi lagi. Itu ya. Jadi silakan, itu adalah salah satu bentuk bagian dari langkah sukses teman-teman masing-masing. Dan saya rasa cukup ya Mas Emil untuk malam hari ini. Meskipun ada beberapa segmen yang terlewat, nanti kita lompati di part kedua dengan Pak Sulkan, dan insya Allah beliau akan sangat siap ketika kita panggil lagi untuk datang podcast. Saya kita terima kasih apabila ada salah kata, kemudian salah kalimat dan lain sebagainya, ya mohon maaf karena ya sudah hampir tengah malam. Jadi jangan capek dan bosan untuk melihat podcast itu hitam, karena bagaimanapun podcast ini diciptakan untuk teman-teman bisa mengatasi problem dan kendala masing-masing kaitannya dengan mendirikan sebuah bisnis atau usaha. Saya Mas Emil undur diri, terima kasih banyak. Ada Mas Emil dan Pak Sulkan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Sulkan. Terima kasih. Oke. Ya.